Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ina Nayani sebagai guru dari SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus COVID-19. Oh ya, Ibu harapkan kalian sudah siap pagi ini untuk mengikuti pelajaran. Siapkan alat tulis kalian dan ikuti kegiatannya dengan baik. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas teks diskusi. Pada teks diskusi ini ada beberapa KD yang harus kita pelajari, tetapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan dari materi ini adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi mengenai pendapat pro dan kontra dari permasalahan yang dibaca dan didengar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang materi teks diskusi, marilah kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian diskusi, yang kedua pengertian teks diskusi, yang ketiga fungsi teks diskusi, yang keempat contoh teks diskusi yang tentunya di dalamnya ada pendapat pro dan kontra. Penjelasan yang pertama tentang pengertian diskusi. Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Berikutnya adalah pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal yang pro dan kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Atau bisa didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi teks diskusi. Teks diskusi dibuat untuk mendokumentasikan, mencatat, atau menyimpan hal-hal penting dalam suatu pertemuan ilmiah agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. Nah, tadi kalian sudah mengikuti penjelasan tentang pengertian diskusi, pengertian teks diskusi, fungsi teks diskusi, dan sekarang akan Ibu sajikan mengenai contoh teks diskusi. Selamat menyimak dengan baik ya. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Dampak positif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu up to date. Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua,
Jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Ketiga, remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan lainnya. Keempat, yang terakhir, pengaruh televisi yang lainnya adalah acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memberi pengaruh, baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memotivasi remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Sementara itu, dampak negatif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar yang kecanduan menonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Kedua, banyaknya acara yang kurang mendidik di televisi yang bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa adanya sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Dan yang terakhir keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Acara demikian, jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu bisa ditiru oleh mereka. Dari beberapa pendapat tadi, bisa disimpulkan bahwa televisi memberikan dampak positif dan negatif. Hal itu tergantung pada penonton televisi. Demikian tadi sudah kita bahas bersama mengenai materi teks diskusi pagi ini, yaitu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi mengenai pendapat pro dan kontra. Untuk pemahaman yang lebih lanjut lagi, silakan kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.